Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Permainan menarik hari ini yang akan kita ulas bagaimana pada American Cup pertemuan Hikaru Nakamura menghadapi Leiner Dominguez. Langsung kita ke permainan, Leiner Dominguez putih mengawali langkah dengan pion ke 4 direspon oleh Hikaru E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke C4, dan kuda ke F6. Pertahanan dua kuda dipilih oleh Hikaru Nakamura. Jika Dominguez ingin memilih Frit Leopard Attack, bisa memilih dengan kuda ke G5 langsung mengancam pion lemah F7. Tetapi dalam skala Super Grandmaster, ini cukup komplikatif dan berbahaya dan tentunya penuh risiko. Dan oleh karena itulah, di dalam posisi lanjutan yang dimainkan oleh Putih ialah dengan pion ke D3. Gajah ke E7 mempersiapkan rokade, dan betul saja masing-masing pemain melakukan pengamanan raja, rokade sayap raja. Benteng ke-1 berkembang, pion ke D6, lalu A4 mengambil inisiatif mencoba membongkar atau membuka dari sayap menteri, juga membuka ruang ke depan pengamanan bagi gajah. Maka gajah ke-6 saat ini menawarkan gajah. Di posisi ini Anis Giri pernah bermain menghindarkan pertukaran, tetapi Leiner Dominguez menerima langsung pertukaran gajah, teman-teman. Dengan harapan pion bertumpuk, tetapi kompensasi yang didapatkan oleh Hikaru Nakamura, walaupun pionnya bertumpuk, tetapi membuka langsung file benteng. Pion ke C3 berlanjut, tentunya selain menjaga sentral, mendukung juga pion ke depan ke B4, membuka diagonal menteri untuk menguasai diagonal. D5 berlanjut, langsung juga membongkar teman-teman. Kuda ke D2 mengamankan, kuda ke D7, dan A5 saat ini. Sebelumnya B4 adalah salah satu rekomendasi kita lihat. Pion dapat advance ke depan, menteri ditempatkan di petak B3, di mana terlebih dahulu sudah melaju pion ke petak B4. Akan tetapi saat ini A5 terlebih dahulu dimainkan oleh putih, maka A6 menghentikan. H3 saat ini, di mana selain menjaga peta penting G4, membuka juga renovasi atau juga ke depan untuk outpost kuda bermanuver. Raja ke H8, maka berlanjut menteri ke C2, menteri ke E8, dan kuda ke H2. Dilanjutkan D4 saat ini, mencoba juga membongkar teman-teman. Berlanjut kuda ke B3 menekan pion. Kuda ke C5 menawarkan kuda. Disepakati oleh putih, kuda mukul kuda. Gajah menerima, dan saat ini kita lihat teman-teman bagaimana gajah Hikaru menguasai diagonal, juga secara tidak langsung ke depan menekan diagonal raja. C4 berlanjut langsung menutup supaya menonaktifkan gajah ini. Tetapi konsekuensi dengan pion melaju ini membuat juga peta gelap ini menjadi lemah teman-teman. Kesempatan yang akan dimanfaatkan ke depan oleh Hikaru, mungkin ke depan akan bermanuver, iya. Oke, untuk juga mungkin ke depan menawarkan gajah teman-teman. Itu yang terjadi ke depan. B6 saat ini berlanjut, maka pertukaran terjadi dan berlanjut dengan gajah ke D2. Lagi-lagi untuk mendorong ke depan pion, menghentikan pion melaju ke petak B4, langsung juga dimainkan dengan pion ke A5. Benteng ke F1 berlanjut mendorong juga pion ke depan file F. Benteng ke A7 mencoba juga mengambil alih ke depan file F. Menteri ke D1, betul saja benteng ke F7, menteri ke E2, benteng ke F6 diancam langsung saat ini benteng. Benteng mundur ke F7, putih memberikan kode melakukan repetition dengan gajah ke D2, tetapi Hikaru tidak kembali benteng, tetapi H6 terlebih dahulu mencegah gajah ke depan untuk kembali teman-teman. G3 dilanjutkan saat ini, maka benteng baru ke F6 mengaktifkan juga menteri ke depan. Raja ke G2, menteri ke G6, kita lihat langsung juga mengapin ke depan pion terhadap raja. Kuda ke G4 saat ini mengancam benteng, benteng mundur, benteng ke D1, dan H5 saat ini mengusir kuda. Kuda ke H2 mundur, dan gajah ke E7 mencoba ke depan menguasai, mencoba menawarkan juga gajah. Di sini benteng ke A1, maka kuda ke B8, kita lihat manuver kuda ke depan. Benteng ke D1, raja ke G8, benteng ke A1 menunggu dari putih apa yang harus dimainkan teman-teman. Kuda ke A6, benteng ke B1, gajah ke B4. Kita lihat bagaimana ditawarkan gajah, diterima pertukaran, dan saat ini pion dibuat menerima karena ke depan kuda dapat menempati petak strategis petak C5 ini teman-teman yang sangat-sangat kuat ke depan. Di mana betul saja setelah benteng ke A1 kuda ke C5 dimainkan oleh Hikaru Nakamura, mendorong juga pion ke depan, berpotensi juga menteri tidak bisa meninggalkan pion ini karena sangat lemah ke depan.
Menteri KD1 saat ini, maka H4 di sini G4 dimainkan. Sebelumnya apa yang terjadi jika langsung saat ini Menteri ke G4 teman-teman? Masalahnya Menteri memukul Menteri pertukaran dan pertukaran terjadi, kita lihat pertukaran juga benteng akhirnya mendapatkan pion. Dan oleh karena itulah tidak dicoba dengan Menteri tetapi menutup posisi teman-teman. Di dalam posisi sorry dimainkan dengan G4, maka berlanjut Menteri ke G5, Menteri ke C2, dan saat ini Menteri ke F4. Langkah raja melaju bisa, tetapi B3 dimainkan dan langsung juga raja ke H7 melewatkan dari Hikaru. Sebelumnya di dalam pos ini ada sebuah taktik yang keren teman-teman yang bisa dimainkan oleh hitam, yaitu apabila menemukan kuda menerima pion B3, dan pastinya ini akan langkah brilian. Mengapa demikian? Karena Menteri menerima pengorbanan, maka Menteri KD2 mengambil alih teman-teman. Kita lihat bagaimana juga melindungi petak ini. Raja ke H1 misalkan menghindar, maka pertukaran bisa terjadi teman-teman. Kita lihat ancaman skak ke depan. Kuda ke F1, maka menteri ke F4. Ancaman skak, oke, raja berpindah skakmat, menteri di G2. Menteri ke D1, maka B3 berlanjut mempromosikan benteng ke B1, benteng ke C2. Kita lihat teman-teman, ancaman ke depan dapat ikut menteri juga, mendukung juga promosi ke depan. Misalkan diterima pion menteri ke F2, tak bisa dicegah teman-teman. Sangat-sangat menarik apa yang terjadi. Kita kembali tetapi saat ini belum ditemukan Raja ke H7, maka berlanjut dengan benteng ke A2, Menteri ke G5, saat ini berlanjut Menteri ke D1, maka kita lihat teman-teman secara pelan-pelan membentuk ke depan Alehingan, memainkan juga Menteri ke petak F6, benteng ke E1, Menteri ke F6, maka benteng ke E2, dan benteng ke F7. Dan kita lihat secara pelan-pelan teman-teman, bagaimana juga reposisi yang coba dimainkan oleh pemain. Saat ini kuda mencoba mengaktifkan diri dari Hikaru. Oke, mencoba bermanuver. Dan saat ini raja berpindah bisa F3 terlebih dahulu, maka raja juga ikut membantu permainan. Oke, di sini ketika dimajukan pion sebelumnya membuat juga baris kedua menjadi lemah, maka benteng ke depan akan mengambil alih teman-teman. Itulah rencana yang coba dimainkan oleh Hikaru Nakamura, raja ke F2. Karena apabila misalkan diterima pion ini misalkan, kuda menerima pion, di mana tempo mengancam menteri, dapat juga ke depan tempo skak, dan kita lihat dominasi yang dimainkan oleh hitam, misalkan juga diselamatkan, kita lihat teman-teman, berpotensi juga pion file D ini untuk bebas promosi ke depan. Kita kembali, dimainkan tentunya raja ke F2, maka benteng ke A7, raja ke E2, Anda pos PD ini apa langkah brilian yang ditemukan oleh Hikaru Nakamura di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itu kuda menerima pion D3. Mengapa ini brilian dan benteng menerima benteng? Sebelumnya apabila misalkan raja menerima, masalahnya benteng memukul juga pion skak, raja berpindah, benteng memukul benteng skak, menteri akan tumbang. Oke, di sini benteng memukul benteng, maka tentunya kuda terlebih dahulu melakukan skak. Raja misalkan berpindah, masalahnya teman-teman kita lihat unggul ke depan pion-pion ini. Dan oleh karena itulah diberikan juga menteri dengan menerima kuda teman-teman, maka pertukaran terjadi terlebih dahulu tidak langsung menerima menteri, tetapi pion melaju tempo skak. Raja menerima, maka pion baru menerima menteri, di mana membuka saat ini teman-teman. Inilah mengorbankan pion sebelumnya supaya file D terbuka. Sangat-sangat menarik. Pertukaran benteng terjadi saat ini. Kuda juga untuk reposisi. Kita lihat langkah menteri saat ini. Secara pelan-pelan inilah kira-kira posisi yang terjadi. Oke, raja ikut membantu teman-teman. Oke, bagaimana ke sentral melakukan skak saat ini? Raja lagi-lagi advance, menteri juga mendapatkan pion lagi-lagi dilakukan skak. E5 masih dicoba, maka benteng mencoba mengancam pertukaran dengan melaju pion. Apabila kuda dibuat menerima teman-teman, sebelumnya sorry, misalkan di dalam posisi ini, kuda dibuat menerima, masalahnya menteri melakukan skak waktu yang sama ke depan untuk mempersiapkan promosi atau tidak skak teman-teman. Oke, dan oleh karena itulah masih dicoba saat ini pion menerima, maka pion melaju. Oke, saat ini juga satu petak lagi promosi kuda juga ke petak F1 skak, raja ke F3. Di sini juga putih Leonard Dominguez menyerah karena setelah E6 misalkan promosi, menteri ke E1 skak, waktu yang sama mengancam kuda, waktu yang sama mengancam pion. Cukup mudah ke depan bagi Hikaru memanage dan memenangkan permainan. Luar biasa bagaimana part yang terjadi dengan akurasi sebagai berikut.
Ulasan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Lainer Dominguez 86,6% dan Hikaru Nakamura 91,4% dengan satu langkah brilian pengorbanan kuda. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Jika suka, jangan ragu pencet like yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Catur Yes, Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.